Ya. Jadi saya ini pengen menceritakan kenapa sih saya kok selalu kecewa Pak ya. Kurang kencang nih kayaknya nih. Kenapa saya harus selalu kecewa gitu Pak dengan harapan tiba-tiba kerja yang tiba-tiba ada aja kendala, bisnis yang tiba-tiba yang harusnya jadi tapi tidak jadi, yang harusnya bertemu tapi tidak bertemu. Iya. Itu tuh kadang-kadang saya ngerasanya, apalagi dengan kondisi lagi kayak gini Pak ya, lagi pandemik, lagi agak keuangan susah, tapi kok malah dibenturkan yang seperti itu lagi Pak. Oh iya, jadi ada sebuah kekecewaan-kekecewaan baik dalam bidang usaha, kerjaan, dan bahkan ada peluang-peluang yang akhirnya yang berubah-berubah gitu Pak. berubah-berubah. Wah, ya. Pak Lutfi, ada yang ingin tanyakan? Kurang lebih sama. Sama Pak Ustadz. Baik, ya. Iya, memang dalam hidup ini yang namanya kekecewaan itu hampir kita semua bisa merasakan. Yang terpenting ketika kita berharap kepada sesuatu dan sesuatu itu yang kita harapkan tak kunjung tiba, akhirnya kita pasti kecewa. Ini bukan kecewa ya. Nah, dalam hidup ini siap-siaplah kita kecewa apabila harapan kita gantungkan kepada makhluk. Semakin kita banyak berharap kepada makhluk, maka dalam waktu yang bersamaan kita pun sedang menanti sebuah kekecewaan. Ketika kita berharap kepada makhluk, manusia makhluk, manajer makhluk, kita berharap naik pangkat jabatan selain Allah Al-Khaliq, yang lain adalah makhluk. Siap-siap saja kecewa. Saya sudah percaya 100%, ternyata saya berharap kondisi ini segera berubah, ternyata saya berharap goal bisnis saya, ternyata saya berharap padahal yang saya datangi luar biasa, doanya katanya makbul, tapi saya sudah berharap, saya sudah sedekah, saya sudah memberikan ini, saya berharap doa-doa mereka. Apapun harapan-harapan kita harusnya bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Jadi gimana dong? Bisnis lakukan sebagai sebuah ikhtiar. Yang namanya jual beli, dagang, bisnis, usaha itu kan ada timbal balik. Percayalah, ketika kita berharap kepada makhluk, makhluk punya keterbatasan. Dan kadang ketika kita berharap pada makhluk, makhluk pun bisa berharap kepada kita timbal balik. Saya berikan ini, saya berikan job. Kadang saya minta ada sebuah harapan, pencitraan saya, suatu saat saya akan ditolong dan lain sebagainya. Pun tidak selesai sampai di situ. Suatu saat jalin yang sudah mesra saling harap, ketika ada sesuatu yang kandas dengan kondisi keadaan seperti sekarang ini, kecewa kedua belah pihak. Untuk itu kita harus berharap hanya kepada Allah tempat bergantung. Bagaimana prakteknya? Jalankan saja upaya apapun. Setelah kita jalankan, sebelum kita melangkahkan kaki dari rumah saja, doa kita bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, tiada daya dan upaya. Bismillah tawakal, kita serahkan kepada Allah. Prakteknya kita serahkan harapan kita kepada Allah. Waktu bismillah tawakal tu Allah, kepada Allah kita bertawakal. Prakteknya tenang aja, kayaknya ini dekat sama saya. Tenang aja, hari ini kayaknya gul. Tenang saja, saya udah buat ini dengan baik. Berubah harapannya kepada di situ persoalannya. Ketika kita berharap kepada Allah, berhasil.
Alhamdulillah. Ketika kita berharapnya kepada Allah belum diberi, maka percayalah di balik itu semua ada saatnya dan pasti ada hikmahnya. Niscaya hati tetap lapang dan ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang tua sering kecewa berharap anaknya seperti ini. Anak makhluk bukan? Istri kecewa setelah berumah tangga, oh saya berharap pada suami saya banyak, kok ternyata ini kecewa. Suami pun kecewa kepada istrinya karena tidak sesuai dengan harapan. Kecewa kita dengan sahabat karena ternyata menggunting dalam lipatan dan sebagainya. Yang diperintahkan kita berbuat baik sesama, tapi harapan gantungkan hanya kepada Allah. Semakin banyak kekecewaan, berharap di perjalanan seperti ini tidak sesuai kenyataan, berharap di rumah tidak sesuai kenyataan, berkumpul dia, bergumul dia. Disinilah diperlukan kita harus senantiasa harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang berikan kita hidup dan kehidupan siapa? Allah. Kita bisa bersilaturahim karena kita bisa bernegosiasi karena kita bisa napas karena kita diberikan kecerdasan, kita diberikan pemikiran, kita diberikan sesuatu hal yang bisa beraktivitas. Siapa yang beri? Kok harapannya kepada makhluk, kepada Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi, kepada Allah Ar-Razzaq yang mengkarunia rezeki, kepada Allah Al-Fattah ya Fattah yang Maha Membuka, kepada Allah Al-Wasi yang Maha Luas, kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang belas kasih dan sayang.